Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru ya yang akan mengenter acara atau akan membawakan acara di pagi hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa mengikuti acara MPLS di hari yang ketiga ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebagai umat beragama. Jadi kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak. Jadi di hari ketiga ini atau di MPLS di hari ketiga ini ada 3 materi yang akan kita lakukan ya kurang lebih sampai 2 jam ke depan sampai sesi yang selanjutnya. Jadi sebelum kita mulai di sesi yang pertama, silakan kalian anak-anak untuk absen dulu di komputer atau di kolom komentar. Jadi seperti biasa, seperti hari kemarin, anak-anak silakan dibuka kolom komentarnya, terus kalian like, subscribe, dan isi komentar sebagai absensi kalian telah mengikuti acara MPLS di sesi yang ketiga ini. Ya. Jadi untuk materi-materi yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengenalan warga sekolah. Jadi pengenalan warga sekolah itu kalian semua diharapkan untuk mengetahui siapa sih yang mengajar, siapa saja sih guru-gurunya, pegawainya, atau istilahnya adalah stakeholder yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar itu kalian harus mengenal. Jadi siapa yang mengajar matematika nanti, siapa yang mengajar agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sesi yang pertama ini Pak Guru siapkan atau kalian perhatikan ya video ini yaitu pengenalan warga sekolah di SMP PGRI 9 Denpasar. Selamat menyaksikan. Stakeholder yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Igusti Ketut Sumitra, MMMSI, selaku Bapak Kepala SMP PGRI 9 Denpasar, yang berasal dari Puri Padang Lueh, Dalung. Selanjutnya, para pendamping selaku Wakil Kepala Sekolah. Pertama, bidang kurikulum. Igusti Bagus Oka Sutrisna Nugraha SPD. Yang kedua, Igusti Ngurah Pada Parnawa SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ikomang Wardana SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Igusti Ngurah Made Sudarmana SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Imade Dana SPD. Selanjutnya adalah pengenalan guru-guru yang mengajar di SMP PGRI 9 Denpasar. Guru agama dan budi pekerti. Pendidikan Agama Hindu. Niwayan Emi Setiawati, SAG, MPDH. Wahyu Antari, SPD, MPDH.
Niputu Eka Sumarini MPDH. Pendidikan Agama Islam M. Didi Agung Prastiawan SPDI. Pendidikan Agama Kristen Protestan Yosef Salmun Malesli MTH. Pendidikan Agama Kristen Katolik Inyoman Werner SAG. Pendidikan Agama Buddha Moh Rozi SAG MSI. Pendidikan Agama Konghucu WS Made Sediasi. Selanjutnya adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Iwayan Gede Agastya Putra, SPD MPD. Niluh Eka Kartikasari, SPD. Kade Sri Mandi Artini, SPD. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Nimade Anggun Purwati, SPD. Niputu Sintia Dewi, SPD. Niwayan Taman Asrini, SPD. Ayu Sylvia Sintia Dewi, SPD. Guru yang mengajar mata pelajaran matematika Niwayan Novi Rosita, SPD. Iwayan Merta, SPD. Kadek Rizka Supartini, SPD. Inengah Sadia, SPD. Made Ari Widyastuti, SPD. Igusti Ngurah Made Sudarmana, SPD. Guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Nikadek Dwi Adnyani Putri, SPD.
Dr. Andes Inyoman Widana. Niputu Ayu Junita Sari SPD. Nikomang Tri Apriani SPD. Guru yang mengajar ilmu pengetahuan sosial. Lydia Liliana SPD. Niwayan Rumini SPD. Imade Adi Aprianta SPD. Kadek Sri Mandi Artini SPD. Dr. Anda Ani Retno Mintarsi. Selanjutnya adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. I Gusti Bagus Oka Sutrisna Nugraha SPD. IKD Wiradana SPD. Nimade Cahyanti Dewi SS. Selanjutnya adalah guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Ikomang Wardana SPD. Imade Dana SPD. Guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dewa Made Sukadana SPD. Niputu Nesa Nirna Mudianti SPD. Inyoman S. Mardiana. Guru yang mengajar mata pelajaran prakarya. Iputu Aditya Diatmika SPD. Selanjutnya adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Bali. Niputu Devi Mahayani SPD.
Anak Agung Istri Agung Astiari SPD. Selanjutnya, guru yang mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer. Dr. Anda Ninyoman Sriwati. Guru Bimbingan dan Konseling. Anak Agung Gede Agung Sudarma. Nyoman Wari Budi Warsari SPD. Tenaga kependidikan yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar. Tata usaha. Kepala Tata Usaha Anak Agung Gede Rai Ariwangsa. Bendahara Made Sumindri. Nikade Mulyati. Operator Iwayan Suarta. Iwayan Gede Purwa Darmaja Eskom. Pegawai Tata Usaha Putu Febi Dianasari SE. Niputu Wini Suryani SE. Igusti Ngurah Putrawan. Perpustakaan Nimade Diah Sastrawati SE. Gusti Ayu Eka Pratiwi. Oke, ya demikian tadi pengenalan warga sekolah yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar atau stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi kalian sudah mengenal tadi. Kalau memang kurang mengenal lagi, silakan kalian chat di grup di kolom komentar. Kalau memang mau diputar lagi, silakan chat di sana. Atau kalau memang kalian belum juga mengenal atau ingin mengenal lagi, silakan nanti setelah live streaming ini kalian bisa buka lagi YouTube ini, terus kalian cari lagi di stakeholder yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar ya. Gimana guru-gurunya ya,
sudah berkompeten di bidangnya nanti, ya. Jadi semua yang terpenting di sini semua agama gurunya sesuai dengan agamanya, itu yang terpenting anak-anak. Ya, karena tidak boleh kalau guru agama Islam diajarkan oleh yang beragama Hindu, nggak boleh, karena ini sebuah pelecehan nanti disebut ya. Jadi sehingga di sekolah kita ini di SMP PGRI 9 Denpasar yang beragama Hindu, Buddha, Islam dan lain sebagainya itu gurunya pun dari guru yang berkompeten di bidangnya. Jadi gurunya pun adalah guru-guru yang memang guru agama di masing-masing agama tersebut. Jadi jangan khawatir ya, semua di sini diporsikan sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau guru matematika ya memang guru matematika yang akan mengajar. Jadi profesionalitasnya nanti akan dijaga sehingga kalian bisa berproses belajar dengan baik di sekolah ini. Nanti sama-sama ya, karena memang sistemnya sekarang adalah sistem daring, berarti kita mungkin belum begitu bisa tatap muka dengan secara langsung dengan guru-guru kalian ya. Tapi kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir atau virus ini bisa teratasi sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka, sehingga kita bisa prosesnya dengan baik dan kalian bisa mengenal guru lebih dekat lagi. Ya Nana ya. Nah, itu sesi yang pertama, pengenalan warga sekolah. Dan selanjutnya next gitu ya. Acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari OSIS, dari alumni OSIS atau alumni kakak-kakak kelas kalian yang sudah tamat dari sekolah SMP PGRI 9 Denpasar. Jadi mari kita dengarkan tutorialnya bagaimana mereka selama sekolah di SMP PGRI 9 Denpasar. Ya, kesan apa saja yang dia dapatkan, apa saja yang dia dapatkan, suka dukanya yang selama belajar di SMP PGRI 9 Denpasar. Ini dia tutorialnya atau pengalaman-pengalaman kesan dan pesan daripada kakak kelas kalian atau alumni-alumni di SMP PGRI 9 Denpasar. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadet Yuri Adi Saputra, selaku Ketua OSIS Angkatan 2019-2020 di SMP PGRI 9 Denpasar. Kesan saya sekolah di sini, pertama, saya diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya. Dan di mana sistem pengajarannya yang ramah, penuh kesabaran, di mana tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga teman-teman yang bisa kita ajak suka duka, bermain bersama, mau disuka maupun duka lagi. Dan yang kedua, sarana prasarana yang ada di SMP PGRI 9 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari awalnya kipas angin yang berjumlah 2 di setiap kelas, kini menjadi kelas yang ber-AC, bersih, nyaman buat ajar dan mengajar bersama guru dan teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mas Anggraini Sinta Dewi, perwakilan alumni SMP PGRI 9 Denpasar. Kesan-kesan yang saya dapat selama bersekolah di sini adalah saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, mulai dari teman-teman baru dan dunia yang baru. SMP PGRI 9 Denpasar dapat meningkatkan karakter siswa yang menjadi lebih baik. Dulu saya adalah seorang yang sangat pemalu, tetapi sekarang saya menjadi lebih percaya diri semenjak bersekolah di sini. Sekolah ini memiliki banyak kesan bagi saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Santi. Baik anak, itu tadi kesan dan pesan dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah tamat sebagai alumni, bagaimana dia belajar di sekolah ini, sistemnya, kesannya, ya. Nah, jadi, oke, saya ulangi ya, karena memang ada kesalahan teknis. Inilah kendala-kendala kita yang hadapi apabila kita teknologi itu mungkin salah teknis dan lain sebagainya, sinyal dan lain sebagainya. Pak Guru ulang ya. Jadi demikianlah tadi kesan dan pesan dari alumni atau kakak-kakak kelas kalian yang pernah belajar di sekolah kita. Bagaimana dia merasakan
sistem yang luar biasa menurut dia, menurut penyampaian daripada alumni. Terbukti banyak alumni kita atau kakak-kakak kelas kalian yang tamat dari SMP PGRI 9 Denpasar bekerja di instansi-instansi penting di Kota Denpasar, di Provinsi Bali, bahkan di tingkat nasional ada. Kalian bisa cek nanti di alumni yang kita jadikan program di sekolah kita, ada yang disebut dengan IKAFRISIA, Ikatan Alumni, nanti lebih lanjut mungkin akan kita sampaikan ya, biar tidak panjang lebar. Jadi itulah kesan-kesannya ya, bagaimana mereka senangnya belajar di sini, disiplinnya ya, dan lain sebagainya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah kedatangan ibu guru cantik ya. Saya kaget di sini tadi begitu saya duduk, ibu gurunya datang karena kebetulan materi kita hari ini selanjutnya adalah tentang tata krama atau karakter budaya dan tata krama. Sehingga ibu gurunya ini datang, "Wah, Pak Guru, saya ingin ikut," gitu loh. Nah, jadi pingin tahu ya, pingin tahu, ibu gurunya pingin tahu karakter budaya dan tata krama yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar. Tapi sebelumnya, Ibu Junita ya, mungkin kita akan berbincang-bincang atau sharing tentang tata krama atau budaya atau karakter asiswa yang kita lakukan di SMP PGRI 9 Denpasar. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama ikutin atau anak-anak, sebelum kita Pak Guru dan Bu Gurunya akan berbincang-bincang mengenai tata krama yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar, ada baiknya kita menyaksikan video tutorial tentang materi ini. Selamat menyaksikan. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain, yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah, sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo.
kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku. Bahasa yang begitu indah, pasti bisa mengantarku ke sana, sampai puncaknya. Aku percaya setiap tetes peluh yang jatuh menempa jadi yang terbaik di jalan yang baik. Terus berusaha menggapai asa. Lalu kembali berbagi indahnya karya. Indahnya bahasa, karyaku, mimpiku, dan nafasku. Sanggar Seni Kinanti Sekar Yogyakarta adalah impian saya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Oke, demikian tadi tutorial atau video tentang karakter budaya atau tata krama yang secara nasional yang kita dapatkan dari kementerian yang terkait ya. Jadi itu materi-materi saji sudah disajikan secara video ya, audio ya. Jadi anak-anak sudah memahamin secara tidak langsung karena karakter budaya tata krama itu adalah bagian daripada hidup kita. Jadi selanjutnya mari kita sharing atau kita ngomong-ngomong bicara ya tentang materi ini. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Junita tadi kan datang ingin tahu ya lebih lanjut ya, apa kegiatan kita dan kenapa gitu loh, kenapa milih saya atau kenapa pada materi ini, iya kenapa di sini, oke. Biar tahu, karena Ibu Junita kemarin sudah ada juga ya, udah di dalam talk show-nya dengan Pak Ngurah atau Mr. Roke dalam acara pengenalan kurikulum ya, info kurikulum. Nah sekarang di sini Bu Junita juga ingin tahu ya, itulah di sini. Kalau emang tidak tahu, mari kita sharing bersama-sama, kita cari tahu ya, oke Nana? Gimana? Silakan. Oke. Pak Ngoma, saya perlu memperkenalkan diri lagi Pak Ngoma? Ya boleh, perkenalkan diri. Makin dikenal nanti anak-anak akan makin ini Bu Junita. Jadi ini yang mengajar begini. Di samping juga tadi sudah dikenalkan ya. Iya benar. Foto-foto kita ya. Ternyata oke juga dan keren-keren juga foto-foto kita ya. Guru di sini kan muda-muda energik ya. Betul, silakan. Siap. Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu ya. Nama Ibu Ayu Junita. Di sini Ibu mau ketemu sama Bapak Komang, ingin mengetahui tentang apa itu karakter budaya dan tata krama, gitu Pak Komang ya. Oke, tadi kan kita sudah menonton tayangan yang bagus sekali dari Kementerian Pendidikan. Ya. Tadi saya lihat ada yang nari Pak Komang, ada yang new normal ya istilahnya. Betul ya, artinya. Kebiasaan baru. Betul. Sebelum kita lanjut banyak nih Pak Komang, saya ingin bertanya, menurut Bapak apa sih itu sebenarnya karakter budaya dan tata krama? Oke. Itu. Jadi tadi mungkin sudah sepintas kita udah memahami ya. Jadi sebagian orang sudah sering mengatakan, karaktermu itu loh, budayamu itu loh, nggak tahu tata krama. Tetapi mungkin definisinya mungkin tidak begitu jelas diketahui. Jadi menurut saya. Nah, itu yang menurut saya. Jadi kalau menurut para ahli mungkin banyak ya definisi-definisi di YouTube mungkin banyak atau di Google atau di media-media itu mungkin banyak. Banyak sekali. Tapi kalau menurut saya kita pecah kalimat tadi itu ya karakter, budaya dan tata krama. Jadi tiga kata itu kalau kita artikan per kata, kalau budaya itu kan kebiasaan.
Ya, Nah, kebiasaan budaya memang budayanya memang kebiasaan. Nah, yang kedua karakter. Karakter itu kan jiwa yang dipengaruhi oleh watak seseorang. Nah, artinya watak seseorang yang dipengaruhi oleh perilaku. Ya, watak seseorang yang mempengaruhi perilaku kita. Watak seseorang yang mempengaruhi pikiran, perbuatan, gerakan kita, gestur kita itulah karakter, yaitu watak yang mempengaruhi gestur, gerakan kita, pemikiran kita, dan gerakan kita. Nah, itulah yang disebut dengan karakter. Jadi tata krama itu kan susila atau namanya juga moral, norma gitu ya. Bagaimana kita aturan. Nah, itulah tata krama itu bagaimana kita harus mampu membiasakan diri. Nah, itu kan kalau kita gabungkan ya, artinya budaya, karakter, tata krama itu kalau kita jadikan satu bagian, menurut saya bagaimana kita membiasakan diri dimanapun kita berada, lebih-lebih kita di dunia formal, di dunia pendidikan, di sekolah. Kita berikan contoh saja di sekolah, bagaimana siswa membudayakan atau membiasakan diri, memiliki watak yang mempengaruhi pikiran-pikirannya, gerakan, gestur tubuhnya, laksananya, gerak-geriknya, di dalam mengikuti aturan norma-norma yang ada di dunia pendidikan. Itu menurut saya gitu lah ya. Mudah-mudahan nyambung ya anak-anak ya. Jadi itulah. Jadi anak-anak juga punya definisi kecerdasan itu harus mampu kita mengolah seperti apa yang Pak sampaikan di hari pertama, literasi, bahwa bagaimana kita mengartikan kata demi kata menjadi sebuah definisi yang mudah kita mengerti sehingga kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita mengertikan kalimat-kalimat tersebut. Agar lebih mudah dipahami. Betul sekali ya. Lebih-lebih kita di dunia pendidikan memang harus mengarahkan ya, karena kita tidak boleh teori saja. Tidak ada praktek. Tanpa praktek nggak mubasir gitu loh, mubasir sehingga harus dibarengin. Atau ini loh contohnya begini gitu umpamanya. Oke, ya. Bapak, saya sampai membawa catatan Oke. ini. Iya, Saya silakan. sangat tertarik dengan topik seperti ini, Bapak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan definisi dan harus ada praktek seperti itu kan, Pak ya. Oke, Pak Ngomang. Kita di SMP PGRI 9 Denpasar terkait dengan karakter budaya dan tata krama. Apa sih yang sudah dilakukan di SMP ini? Oke. Jadi tentang budaya, tata krama dan karakter ini kita kalau di SMP PGRI 9 Denpasar arahnya bukan ke siswa saja. Jadi harapan dari sekolah, terlebih dari instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, jadi budaya, tata krama, dan karakter wajib dilakukan oleh seluruh warga yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar. Ya, jadi tentang bagaimana karakter itu siswa mengajarkan kepada siswa, kita selaku guru pun harus melaksanakan gitu. Jangan sampai siswa ditekan harus begini-begini, kita melanggar semua aturan itu. Jadi kita melakukannya, seluruh stakeholder yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar wajib melaksanakan budaya, karakter, lebih-lebih tata krama yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar. Jadi contoh kegiatan-kegiatan ini sudah kita atur. Jadi konsekuensinya sudah ke siswa, bahkan kepada tamu yang datang ke SMP PGRI 9 Denpasar pun harus paling tidak mengikuti budaya atau karakter tata krama yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar ini. Berarti bukan hanya siswa, betul, guru dan stakeholder semuanya harus juga menjalankan itu. Iya, begitu, betul, benar sekali. Oke. Saya boleh menyapa anak-anak sebentar? Boleh, silakan. Anak-anak, di sini Ibu menyiapkan beberapa pertanyaan. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di komentar. Oke, boleh. Nah, jadi ini karena interaksi dan interaktif seperti program di televisi. Kan sering kita lakukan ya, ada talk show, dan ini karena live, karena siaran langsung, kita tekankan seperti apa keinginan daripada Bu Junita tadi. Anak-anak, kalau ada yang ingin bertanya tentang materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Pak Guru bisa jawab. Seandainya kalau tidak Pak Guru bisa jawab, nanti Pak minta tempo ya. Dan mari kita sama-sama sharing. Benar nggak? Sharing di sini. Benar sekali ya. Nanti kita sama-sama cari kelemahan, kelebihan ya. Karena di dunia ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang cerdas ya, dan mau belajar, terus belajar dan kalau belajar. yang sempurna ada Pak?
rokok baru sempurna. Tapi tidak boleh di sini. Nggak ya? boleh. Di Tidak, sini juga di termasuk sini etika tidak itu. boleh. Iya, Termasuk benar. etika. Contoh Ya. sederhana, ya. Contoh sederhana tidak boleh merokok. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan Pak Komang? Boleh, silakan, Atau silakan. Saya nanya lagi Pak Komang ya. Tadi sudah katanya wajib dilaksanakan untuk semua atau seluruh warga di SMP PGRI 9 Denpasar. Nah, contohnya apa itu kira-kira Pak Komang? Oh, contoh realnya ya, contoh Iya, nyatanya. yang Jadi nyata. apa yang dilakukan, jadi apa-apa saja yang dulu dilakukan oleh siswa, guru dan lain sebagainya mengenai materi ini ya. Nah, Iya, jadi benar. kita berbicara sederhana saja, Bu Junita. Tentang tata krama, tentang kebudayaan atau kebiasaan kita, salah satunya bagi siswa dulu deh. Iya, siswa. Siswa datang ke sekolah SMP PGRI 9 Denpasar. Seperti apa kebudayaan atau kebiasaan kita di sini? Guru-guru pertama sudah ada di depan pintu menyambut. Menyapa. Nah, kan menyapa kan? Pagi, ya. Ibu tahu kan? Pagi-paginya itu guru-guru udah siap. Jadi di sini contohnya pertama adalah guru wajib datang lebih dulu dari Daripada siswanya. siswa. Nah, itu yang pertama, sehingga nanti begitu siswa akan datang ke sekolah itu udah ada guru-guru yang akan menyambut, menyapa. Nah, di sana udah ada etika gimana? Kita selaku siswa gimana etika kita? Ada guru memberikan salam. Iya. Kalau dulu sebelum Covid kita memberikan jabat tangan sebagai bukti ada harga menghargai menghormati etika kepada guru ya. Jadi itu ada salam dan baru masuk ke ruangan. Ya. Itu satu contoh bukti real, bukti nyata yang sudah kita lakukan di SMP PGRI 9 Denpasar. Nah, masuk kelas pun demikian. Masuk kelas pun demikian kalau memang karena kebetulan saya selaku kesiswaan saya memantau kegiatan anak-anak kita pagi-paginya. Jadi kalau memang contoh ada piket di kelasnya, masih ada yang mengepel, dia tidak serta-merta langsung lari masuk, tidak. Melewati, Nah, ya. enggak. Oke. Nah, kita lihat itu karakter yang sudah membudaya. Dia tunggu dulu mengepel dan dia tanya, umpamanya, udah boleh masuk atau sudah boleh masuk nih. Jadi ada komunikasi seakan-akan sudah menjadi kebiasaan yang baik di sekolah ini. Budaya, ya. Itu Budaya. perilaku yang tanpa disadari. Benar. Itu tata krama yang tanpa disadari yang sudah membudaya. Yang membudaya seperti apa. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, di sini kita sering mengajarkan kepada siswa bagaimana kita beretika pada saat belajar. Umpamanya dia mau permisi atau mau keluar buang air kencing, kecil atau kencing ya, sorry. Iya. Atau dia umpamanya mau masuk ke kelas yang lain, dia harus mengetok pintu dulu, tok permisi. Nah, gitu. Itu contoh siswa. Atau umpamanya siswa mau menghadap ke kepala sekolah gitu modelnya. Permisi, ketok pintu dulu, tok permisi, Pak. Nah, dia masuk. Setelah masuk dia tidak langsung duduk. Nyelonong duduk enggak? Nah, dipersilakan, silakan. Nah, kalau dipersilakan baru dia masuk. Setelah itu silakan duduk, baru duduk. Itu sebuah bagian yang kecil, etika yang kecil. Jangan sampai kita nyelonong duduk langsung negak atau langsung duduk. Nah, itu etikanya kurang. Ya, Jadi ini pembelajaran yang luar biasa, kecil tetapi besar. Akan apa namanya? Masalahnya akan menjadi besar apabila kita tidak beretika. Oke. Itu hal kecil yang jika dilakukan Menerus akan menjadi kebiasaan budaya yang luar biasa. Itu yang contoh. Nah, contoh semua ada. Seperti contohnya umpamanya kita anak pada jam istirahat harus beretika juga di sini. Istirahat anak-anak main istirahat tuh atau ke kantin tuh ada etika luar biasa. Iya. Mungkin saya jamin tidak ada di sekolah lain. Ya? Saya jamin tidak ada di sekolah apa lain. itu, Pak Omar? Nah, ini Apa etika yang sudah membudaya. Jadi di kantin itu ada sistem seperti di kasirnya di supermarket. Sistemnya antre. Iya. Dan yang menjaga pun ada guru petugas menjaga. Jadi anak-anak itu kan ada sistemnya ngantri. Tidak sembarangan dia ke kantin guru, enggak. Itu luar biasa. Itu yang menjadi etika budaya yang beda di sekolah kita. Iya. Jadi di ke kantin dia jalan menunggu giliran, dia seperti ngantri secara udah otomatis jalan. Nah, itu tata krama etika budaya yang udah luar biasa. Nah, setelah di kantin bagaimana siswa itu bisa diamati secara langsung. Ya, karena memang dia secara langsung bergilir kan. Jadi petugas kantin atau guru-guru atau petugas yang mengawasinya bisa melihat secara langsung. Kenapa? Tujuannya apa? Kok dibegitukan sih? Nah, kan itu kan pertanyaannya. Nah, tujuannya untuk mempersempit ruang siswa
untuk menjadi kesempatan dia tuh mengambil barang tanpa bayar. Oke, kita mencoba menerapkan perilaku Perilaku jujur. jujur di sana. Oke, Nah, itu kan benar. sebuah karakter juga kan. Benar, jujur. Jadi kalau sedikit demi sedikit kita bisa pantau sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kita belanja tidak boleh, istilah Balinya kan ngelamit ya. Iya, benar. Mengambil barang tanpa bayar, mengambil barang tanpa bayar. Nah, itu sebuah etika juga pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan karakter budaya tata krama yang kita berikan di sekolah ini menjadi pionir lah, menjadi pengaruh lah, menjadi kebiasaan lah dia di dalam kehidupan di masyarakat. Itu tentunya ya. Itu baru siswa. Nah, kalau guru, nah guru juga begitu. Mungkin tidak ada juga di sekolah lain tentang karakter dan budaya guru-guru di sini. Saya jamin itu. Apa itu? Nah, jadi Bapak Ibu guru atau pegawai staf stakeholder yang ada di SMP PGRI 9 Pasar, kalau dia masuk ke halaman ke sekolah kita, kendaraan atau motornya itu dimatiin roda 2 ya, kalau mobil nggak bisa kan. Berat. Artinya dituntun. Nah, dari pintu gerbang sepeda motor atau sepeda yang dibawa oleh siswa itu wajib dituntun dibawa ke parkir. Siswa pun kalau memang siswa itu membawa sepeda, ya kan? Jadi dituntun. Itu kebudayaan. Apa tujuannya itu? Nah, tujuannya adalah ini etika juga, ya. Jadi kita dalam suasana belajar, siswa belajar, kita bawa motor, umpamanya akan mempengaruhi konsentrasi siswa saat belajar. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu karena tidak ada mungkin motor tanpa suara. Iya, benar sekali. Jangankan tanpa suara, gestur gerak tubuh manusia aja yang beda akan menjadikan hal yang beda, gitu loh. Hal yang beda. Ngerti maksudnya kan? Ngerti. Jadi dia bergerak dikit aja kita ngapain tuh? Hanya contoh ya, kita megang telinga aja akan menjadi konsentrasi Bu ya. Apalagi ada orang yang bawa gitu loh. Itu etika yang luar biasa yang kita terapkan. Langsung jadi pusat perhatian. Iya benar. Inilah pemikiran kecerdasan yang begini luar biasa yang dilakukan, budaya etika yang dilakukan di sekolah kita ini oleh tentunya pencetusnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Ya luar biasa sekali. Nah, termasuk semua harus melakukannya. Itu etika kebudayaan kita. Jadi memang di sini tuh tidak hanya teori saja yang tidak teori, harus tapi dipraktekkan. kita Betul. praktek langsung Iya, ya Nana. iya. Oke. Dan itu sudah dilaksanakan oleh semuanya. Iya. Oke. Pak Komang. Oke, ini ada pertanyaan, coba dibacakan ini dari siswa kita. Terima kasih. Anak-anak, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Oke, ini ada pertanyaan dari alumni ya. Oke, dari alumni Pak Komang, saya membacakannya. Boleh. Tentang etika nih Pak Komang, bagaimana yang harus ditanamkan untuk siswa yang masa kini? Oke, kekinian. Kekinian. Kan beda dengan mungkin siswa yang betul. masa Pada dasarnya atau pada prinsipnya ya, zaman itu masa kini, masa depan, masa lalu. Etika, budaya dan karakter itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, apapun makanannya, kan ada yang mengatakan seperti itu ya, apapun makanannya, apapun zamannya, gitu lah ya. Apapun zamannya, apapun makanannya, minumnya tetap air putih, kan gitu kan? Ya kan gitu kan istilahnya, atau saya nggak mau menyebutkan sponsor ya, karena kita nggak sponsor. Apapun minumannya kita tetap apapun makannya kita tetap minum air. Tetap minum air. Jadi apapun zamannya, karakter budaya, makanya disebutkan budaya bangsa kan. Jadi kekuatan kita itu karena zaman itu yang maju, yang boleh maju itu adalah teknologinya. Ya. Kan dengan perkembangan zamannya itu teknologi, kehidupannya, sarana prasarana yang boleh maju, tetapi karakter kita. Kalau udah budaya kita baik, di zaman apapun kita baik, tidak akan membuat kita tersesat, tapi justru akan menyebabkan kita siap, tetapi kita harus cerdas. Cerdas. Intinya Nana, dari pertanyaan tadi itu bagaimana kita menanamkan etika untuk siswa di kekinian. Iya, di masa kini. Jadi intinya adalah gini anak-anak. Yang maju itu adalah teknologinya, yang maju itu adalah fasilitas kita, yang maju itu adalah keadaan, hobi dan lain sebagainya. Tapi karakter janganlah berubah.
harapan jangan berubah. Karakter itu tetap ditanamkan apa yang baik. Jadi cerdaslah, gitu lah. Intinya adalah cerdaslah untuk memahami kemajuan teknologi di era globalisasi zaman sekarang. benar, Kita harus benar-benar cerdas memilihnya, gitu loh. Ya, ingat itu jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya, anak-anak yang bertanya itu puas ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk menanamkan itu adalah, apalagi udah ditertanamkan ya, pertahankanlah etika yang sudah baik, cerdaslah di dalam mengikuti perkembangan zaman globalisasi kekinian. Nah itu ya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari anak-anak ya. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya lagi, Bu Cintaya silakan ya. Kalau ada yang mau nanya lagi silahkan ya, tulis di kolom komentar di bawah. Pak Komang, itu dari siswa. Sekarang saya lagi bertanya. Boleh. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan bisa memenuhi ya. Dan Ibu puas tentang jawaban saya gitu loh ya. Karena kita masih belajar ya. Kita diskusi di sini. Benar sharing ya. Begini Pak Komang. Nah, kalau tadi yang dijelaskan itu kan yang ketika kita dalam situasi normal, Pak Komang, kita bisa ketemu langsung dengan siswanya. Nah, kita tahu sekarang kondisi berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Benar. Kita terbatas, tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Apakah karakter budaya dan tata krama ini masih tetap bisa dilaksanakan, Pak Komang? Padahal kita kan jauh ini dengan siswa. Jadi tata krama itu bukan berarti harus harus kita bertatap muka. Jadi intinya adalah tata krama itu asal sudah terjadi sebuah komunikasi. Nah, terjadi sebuah komunikasi, itu akan ada tata etika kita berkomunikasi. Karena kebetulan di SMP PGRI 9 Denpasar kan sistem pembelajarannya sistem daring. Online. Jadi ada komunikasi yang berlangsung. Kalau ada komunikasi yang berlangsung, tetap baik itu melalui media, chat di grup, itu kita tetap harus beretika. Jadi bagaimana kita beretika chat kepada guru, apa saja yang harus kita chat dan bahasa chat kita di grup sehingga tidak mengundang makna yang beda, sehingga tidak menjadi kekisruhan di dalam grup itu. Salah komunikasi. Salah komunikasi karena salah chat aja nanti akan bersinggungan, terjadilah persepsi yang berbeda. Nah, sehingga akan menjadi kegaduhan di dalam grup itu. Jadi komunikasinya ya buyar. Itulah, jadi intinya dari pertanyaan Bu Junita tadi itu bagaimana di dalam sistem daring ini tetap menjalankan etika, budaya, karakter, tata krama itu. Ya, berkomunikasilah yang cerdas dan baik, beretika sehingga tidak menjadi gara-gara chat di dalam daring itu menjadi kegaduhan. Intinya nanti jika berkomunikasi secara online itu harus memperhatikan kata-kata. Betul, memilih karakter sopan. Nah itu sopan tadi. Iya, benar. Baik, karena kita terlalu panjang ya, jadi kita lanjutkan nanti karena kita break dulu sebentar. Kebetulan anak-anak yang mau minum, ada yang mau ke kamar mandi ya, karena masih pembicaraan kita masih hangat ya. Nanti anak-anak akan ada tugas mandiri setelah kita berbincang-bincang ya, atau kita telah sharing tentang materi ini. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi sebentar lagi dikit aja ini, kita break untuk menyanyikan lagu wajib ya. Kita break dulu sedikit. Stay ya. Oke, kembali ke acara ya. Kalau kembali ke laptop itu tukul nanti ya. Salah kita ngomong ya. Membesarkan dia nanti. Jadi kita kembali anak ya, setelah kalian break tadi ya. Jadi untuk meregangkan otot, mungkin ada yang minum tadi ya. Silakan lanjutkan Bu Junita. Pak Komang. Ini saya baca live chat dari anak-anak. Ini ada yang bertanya dari akun atas nama Reregia, Pak Komang. Mungkin bisa dibantu dijawab Pak Komang ya. Iya. Bapak Guru, adakah informasi mengenai program sekolah? Mungkin maksudnya si Rere ini program tentang etika mungkin Pak. Oh gitu ya. Jadi luar biasa sekali interaktif kita ya. Jadi siswanya mau bertanya walaupun situasinya kita memang menggunakan jaringan ya. Kita menggunakan jaringan. Terima kasih anak-anak yang masih stasiun menonton ya di acara ini, live streaming ini. Jadi ada pertanyaan tadi, adakah program-program mengenai materi ini ya? Jadi materi ini mungkin ya.
Jadi kalau memang materi program sekolah tentang baik itu kurikulum dan lain sebagainya mungkin sudah disampaikan kemarin oleh Waka kurikulumnya. Nanti kalau memang mau melihat itu lagi silakan dilihat rekaman yang kemarin ya. Jadi untuk kalau program tentang pengembangan karakter budaya tata krama yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar ini memang sudah terprogram. Baik itu dalam program tahunan, baik itu program dari Bapak Kepala Sekolah, lebih-lebih kita udah praktekkan setiap pagi. Ya, buktinya kita praktekkan setiap pagi. Jadi sebelum anak-anak belajar, kita baris ya setelah melakukan puji Trisandio bagi yang beragama Hindu, itu dalam udah program, itu termasuk program sekolah. Wajib yaitu kita mengadakan Trisandio bersama di lapangan menghadap ke Padmasana. Jadi pengembangan karakter religiusnya ya karakternya itu. Nah setelah kita sembahyang itu program, contoh-contoh kecil program yang udah terlaksana memang terprogram. Nah setelah puji Trisandia atau Trisandia siswa akan mendapatkan pembekalan setiap hari setelah barang 3-5 menit sebelum melaksanakan pelajaran program yang lainnya. Nah, jadi program selanjutnya ada pembekalan tentang karakter yang harus wajib dilaksanakan, mengingatkan tata krama disiplin yang wajib dilakukan setiap pagi didengungkan, setiap hari selalu diingatkan. Itu terprogram dan setelah itu kurang lagi 15 menit siswa melakukan literasi setiap hari. Literasi berarti dia atau anak-anak akan membaca, kita sudah ada di setiap kelas itu pojok baca. Ya. Jadi siswa akan membaca buku referensi di luar daripada buku pelajaran. Dia akan baca karena kecerdasan tergantung pada kita mampu mencari, menggali pengetahuan, informasi baik itu dari media dan sebagainya melalui membaca dan menulis. Itu yang banyak dilupakan zaman sekarang. Nah, oleh karena itu di SMP PGRI 9 Denpasar pengembangan karakter budaya membaca atau literasi setiap hari terprogram. Anak-anak ya, jadi kalian itu di rumah pun harapannya apapun itu harus membaca dan menulis. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah itu sudah bagus sekali Pak Mamang. Mudah-mudahan ya. Oke Regia, semoga puas dengan jawabannya ya. Nanti kalau emang bagaimana kita lewat ditanyakan lagi kembali. Terus chat di web SMP PGRI 9 Denpasar ya. Kita punya web nanti dari rumah silakan tanya-tanya seperti itu. Kita harus interaksi, kita harus interaktif ya. Kita harus berkomunikasi. Benar. Tentang komunikasi, tentang pengetahuan dan lain sebagainya lah tentang pengembangan budaya materi sekarang ini. Terima kasih Pak. Iya benar. Oke, saya boleh bertanya lagi Pak? Boleh, karena memang kedatangan Bu Junita ke sini hanya bertanya aja. Oke, kita ladenin dulu ya. Siap. Oke, lanjut Pak Ombang ya. Saya dengar di SMP PGRI 9 Denpasar ada program sekolah ramah anak. Oke. Apa sih itu sebenarnya Pak Ombang? Apa kaitannya dengan karakter budaya dan tata krama? Oke. Bisa dijelaskan, Jadi apa sih hubungannya gitu ya? Jadi mungkin Bu Junita tadi baca terpampang di sekolah ada di halaman ada spanduknya, ada bandernya bahwa sekolah ramah anak. Jadi begini ya. Perilaku atau tata krama, norma-norma kehidupan, aturan yang berlangsung di SMP PGRI 9 Denpasar sering terjadi permasalahan-permasalahan terbenturnya siswa terhadap sebuah permasalahan. Jadi karena permasalahan itu siswa kadang enggan untuk berkomunikasi karena takutnya akan langsung diponis kamu ini gitu lah. Sistem pendidikan dulu kan begitu ya. Kamu ini dimarah, justru udah salah dimarah. Coba bayangkan, sudah salah dimarah. Seharusnya kita harus memberikan bimbingan secara program di SRA itu ada sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu jadi bagaimana kita menyelesaikan mengadakan pendekatan kepada siswa baik itu yang bermasalah atau tidak bermasalah sehingga dia bisa care, bisa nyaman. Karena yang diutamakan dalam penyelesaian sebuah masalah itu adalah kenyamanan mereka. Kalau udah nyaman anak itu kita rangkul dalam sebuah kenyamanan ramah kepada siswa sehingga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bisa kita buka. Contohnya begini, anak yang sudah emosi
Ya. Ya, udah emosi, udah menjalankan Sudah marah-marah. marah, kita selesaikan, terus kita tegang, jadi akan menjadi sebuah permasalahan yang makin menambah situasinya. Ya. Jadi anak-anak akan merasa tegang sehingga lebih baik dia simpan sendiri deh permasalahannya. Umpamanya ada anak yang dibully, ada anak yang kena dengan siswanya, berantem dan lain sebagainya, dia enggan karena justru kita nanti akan dimarah gitu loh. Kalau penyelesaiannya dengan ramah, itu intinya program daripada sekolah ramah anak itu bagaimana anak itu merasa nyaman, senang bersekolah di sekolah ini, dan apabila ada masalah dia akan mengungkapkan dengan senang hati sehingga mencari permasalahannya. Sendiri, betul, karena memang menyampaikan dan mencari solusinya. Ya. Karena merasa nyaman. Benar. Siapapun kalau kita udah berada di fase aman, apapun permasalahannya pasti kita akan tuangkan, seperti curhatan. Kita memilih orang curhat itu pasti orang yang merasa nyaman kan? Ya. Kalau orang yang tidak nyaman dia akan tidak curhat. Jadi itu pegangannya. Kalau memang kita merasa nyaman, kalau siswa udah merasa nyaman di sekolah ini, apapun masalahnya mari kita selesaikan. Karena di sini tidak ada yang memvonis anak, tetapi menyelesaikan, mengadakan pendekatan, merangkul bagaimana penyelesaian. Karena di sini adalah pendidikan karakter, bukan tempatnya memvonis anak atau bukan kepolisian. Di sini adalah membenahi. Walaupun toh salah anaknya itu, marilah kita perbaiki di sinilah di sekolah. Ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencerna ya. Oke. Jadi sekolah ini adalah sekolah yang menerapkan program sekolah ramah anak. Oke Pak Komang, ini ada notif lagi dari siswa. Ada pertanyaan Pak Komang ya, mungkin bisa dibantu. Dari akun atas nama Erika Septiani. Pertanyaannya Pak Komang. Saya mau bertanya, apa saja ekstra di SMP PGRI 9 Denpasar? Nah, Oke. Nah, ini pertanyaan. Anaknya penasaran mungkin. Ya. Oke, mungkin silahkan dijelaskan. Jadi begini anak-anak, program ekstra mungkin tidak akan Pak bahas pada hari ini karena memang di rencananya kita 3 hari mengadakan MPLS. Jadi sesuai dengan amanat dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi instruksi dari Bapak Kepala Sekolah yang didapatkan dari grup MKKS-nya. Jadi MPLS diperpanjang menjadi 4 hari seperti apa yang disampaikan kemarin, ya, sehingga kita bisa mencerna materi satu persatu itu tidak tergesa-gesa. Jadi untuk materi ekstrakurikuler kita bahas besok ya nak ya. Nah, terima kasih pertanyaannya ya. Tapi itu bagus. Jadi besok diperhatikan apa saja bentuk ekstra yang ada di sekolah kita. Jadi besok ya, keren itu pertanyaan. Jadi itu ekstra itu kan pengembangan diri ya. Jadi bagaimana dia mengembangkan salah satu gestur karakter mungkin juga. Erika ini pintar nari. Contoh kalau nari, menggambar itu kan semua membuat sebagai perilaku gerak gestur pengembangan untuk mengembangkan karakternya dia. Kan gitu. Karena di dalam istilah kalau tadi ada gestur gerakan, melalui gerakan kita bisa membaca. Terus dari musik, dari alunan musik kita bisa. Nah itu sebuah penumbuh kembangan karakter. Ya makasih ya pertanyaannya. Tapi besok jawabannya nah ya. Disimpan dulu penasarannya. Besok ikuti terus channelnya ini, nanti akan dijelaskan oleh bapaknya. Oke. Lanjut Pak Komang. Iya. Masih ada waktunya Pak Komang? Boleh lagi sebentar lagi dikit ya nak ya. Lagi sebentar. Tunggu lagi sebentar lagi ya, dikit anak-anak aja. mau bertanya lagi sedikit. Oke. Seandainya ini Pak Komang, seandainya ada siswa yang kita anggap kurang beretika di sekolah, tetapi karena lingkungan dan budaya di rumahnya yang demikian, itu bagaimana Pak Komang ya? Nah, itu memang sering kita jumpai, baik itu di sekolah-sekolah lain ya, karena memang lingkungannya, budayanya di rumahnya terbentur dengan tata krama, etika atau disiplin yang ada di sekolah. Jadi Oke, ada salah tadi sedikit ya. Nah, jadi terbenturnya. Jadi ini akan menjadi pertanyaan yang kompleks dan sering akan terjadi dimanapun. Karena kebetulan yang di kelompok kesiswaan juga sering mendapatkan siswa yang seperti ini. Jadi intinya begini, penyelesaiannya adalah kita tetap pada sistem pembinaan, pendekatan, mengarahkan. Kan pendidikan mengarahkan bahwa pentingnya sebuah etika, pentingnya sebuah karakter budaya sosial yang umum, yang bisa diterima oleh umum, halayak umum, khususnya di bidang formal.
Ya. Gitu. Kalau belum, kita harus terus tetap melakukan pembinaan. Kalau memang kita tidak, kalau terbentur oleh di keluarganya, kita undang keluarganya atau orang tuanya bahwa yang dilaksanakan itu terbentur dengan dunia formalitas atau tata krama yang ada di sekolah kita. Jadi kita memberikan pembinaan terus. Kita berkesinambungan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya sekolah saja. Makanya di sekolah SMP PGRI 9 dan Pasar itu berkoordinasi tetap dengan sekolah pada guru, sekolah pada siswa, sekolah pada orang tua, bahkan sekolah pada masyarakat. Jadi tetap kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, seandainya Pak Omang ini kan kita sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, kita sudah membina di sekolah, sudah. Nah, tapi begini nih Pak Omang, ini kayak banyak nih. Masalah nih. Seandainya Pak Omang, siswanya ini memang, misalnya ada orang tua seperti misalnya ini Pak Omang ya, aduh Pak, ini anak saya memang tenidang, dia ngatur, nggak bisa saya ngatur, gimana itu Pak di sekolah? Nah ini pun juga menjadi permasalahan yang sering jadi pembicaraan, baik itu di acara-acara formal tentang kesiswaan. Jadi semua sekolah mengalami, karena orang tua di sekolah udah angkat tangan bahwa tidak bisa mengatasi anaknya yang sudah membandel menurut dia tentang karakternya itu udah nggak bisa, udah brengsek Pak, ini udah nggak bisa diatur nih Pak. Nah, orang tuanya sendiri udah mengatakan brengsek, kan sangat luar biasa sekali, ya. Nah itu contohnya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Nah itu kan permasalahan umpamanya terjadi seperti itu ya. Jadi begini ini mungkin orang tuanya tidak memahami bahwa betapa pentingnya kita penanaman karakter di dunia pendidikan itu tidak ada istilah yang tidak mungkin mengembangkan karakter itu. Kita selaku hidup di dunia pendidikan mengembangkan karakter siswa, kita harus tetap sabar. Memberikan penjelasan, karena siswa itu memiliki kecerdasan, memiliki EQ, memiliki hati nurani. Benar. Kita harus mencari cara pendekatan yang tepat untuk anak itu. Bagaimana menghadapi karakternya kalau siswanya itu seperti ini. Nah, kan begitu ya. Bisa saja dia punya masalah karena depresi. Kalau depresi kita kerasin, apalagi diponis sama orang tuanya, kamu ini akan semakin susah. Oleh karena itu kita harus mengadakan pendekatan apa sih yang menjadi itu butuh waktu. Jawabannya adalah butuh waktu untuk menghadapi, menyelesaikan permasalahan ini, dan jangan menyerah. Tapi sekolah tidak akan menyerah, Pak. Sekolah tidak akan menyerah, sekolah akan tetap memberikan konseling, ada BK di sini, terus bagaimana mengadakan pendekatannya, sehingga cara satu anak dengan satu yang lain tidak sama sistem pendekatan karakternya. Benar. Ya kan, masing-masing anak memiliki pribadi yang berbeda-beda gitu loh. Itu jadi mudah-mudahan permasalahan di SMP PGRI 9 Pasar sih belum sampai sejauh itu. Ini bagus sekali sih pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak ada juga. Karena selama ini kita kepada orang tua tidak ada orang tuanya mempunyai siswanya sing adong, nggak ada. Jadi karena kita selalu berkoordinasi. Berkoordinasi antara siswa, dan mudah-mudahan tidak ada di sekolah kita siswanya yang udah menjustis anaknya luar biasa nakalnya ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Omang. Saya sudah banyak sekali mendapatkan informasi tambahan di sini Pak Omang ya. Iya, nah jadi sekarang saya balik nih. Saya balik sekarang ya. Karena kita kan saya bukan narasumber loh. Kita kan sharing ya, karena sharing ya. Terus dari tadi pertanyaannya ke saya aja. Jadi saya terus berusaha untuk memberikan jawaban ya. Nah mudah-mudahan anak-anak juga memahami inilah program yang ada. Jadi saya bertanya begini, Bu Junita kan guru, mengajarkan di kelas, tatap muka di kelas, bukan sekarang ya, yang kemarin sebelum pandemi ini. Jadi karakter budaya tata krama secara tidak langsung dan langsung yang sudah Bu Junita terapkan seperti apa sih di kelas, sistem pembelajarannya, sehingga anak-anak tahu begini loh gitu lah ya. Jadi pengalaman Bu Junita berhadapan langsung di kelas menuangkan karakter budaya dan tata krama sesuai dengan materi hari ini. Silakan. Oke, begini Pak Omang, ini pengalaman Iya, Pak pengalaman kita sharing saja. Ya. Oke, kalau masuk kelas tadi kan ada tata krama mengetok pintu ya, tidak hanya berlaku untuk siswa, kita juga harus mengetok pintu dulu masuk. Itu sederhana pertama. Masuk ke kelas, siswa berdiri,
memberi salam. Kita juga di depan memberi salam. Salam. Setelah itu religius Pak Komang. Kita berdoa dulu Sebelum belajar. memulai pembelajaran. Oke, ya. Begitu sih sederhana. Sederhana ya, tapi semua guru setiap mungkin udah hari melakukan seperti itu ya. dilakukan seperti itu, jadi kebiasaan Pak Komang. Jadi sebelum tiang suruh, anak-anak ayo berdiri gitu. Nah, mereka sudah Berdiri. memberi salam. Itulah sebuah budaya yang sudah menjadi budaya. Iya, sudah tata terbiasa krama, di sini. terbiasa, Iya. kebiasaan artinya kebiasaan yang membudaya itu bahasanya sama sebenarnya. Kebiasaan yang kebudayaan udah biasa atau kebiasaan yang sudah membudaya. Membudaya, oke. Artinya udah terbiasa lah intinya. Gitu lah itu ya. kebiasaan yang diulang-ulang gitu mungkin Pak Komang. Iya, artinya udah di sini udah ada mengkristal mungkin Otomatis. ya otomatis. Oke. Kalau ada guru udah oh swastiastu Nah, itu. iya. Nah, mudah-mudahan Bu Cinta harapan kita apa yang kita tuangkan, apa yang kita programkan, apa yang kita laksanakan di sekolah SMP PGRI 9 Denpasar tentang budaya, tata krama dan karakter siswa ini mudah-mudahan mampu menjadikan siswa itu berkarakter baik di masyarakat luar nantinya. Oke. Jadi kita kena imbasnya kan, oh Iya. di sih sekolah Dari nih. mana? Nah, Iya. di mana sih sekolah ini? Oh, saya sekolah di SMP PGRI 9 Denpasar. Jadi kita harapkan alumni juga ya selama ini kita memiliki karakter yang luar biasa disiplinnya setelah tamat di sini. Mudah-mudahan ini menjadi budaya tren yang baik tetap kepada siswa-siswi peserta didik baru karena penerapan disiplin karakter di SMP PGRI 9 Denpasar paling diutamakan. Oke. Gitu Ibu ya. Iya. Jadi anak-anak lama sekali kita udah berbincang sama bu gurunya, nanti lebih lanjut nanti kita berbincang lagi ya. Benar, Kita Pak. sampaikan melalui grup media, nanti anak-anaknya kalau mau bertanya silakan tanyakan di grup walinya masing-masing. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya anak ya. Nah, jadi sekarang tugas kalian sebelum Pak Guru tutup Bu Cinta ya, silakan, sebelum Pak Guru tutup acara MPLS yang ketiga ini ada tugas seperti biasa sebagai bukti kalian mengikuti acara MPLS di hari ketiga ini. Jadi tulislah karakter budaya, ada 3 nih ya, karakter, budaya, dan tata krama yang sudah kalian lakukan di sekolah, tempat sekolahmu dulu atau di sekolah dasar ya. Pendidikan karakter apa yang sudah ditanamkan sehingga menjadi kebiasaan kamu di rumah, kalian tuangkan di rumah ya. Jadi ada 3 karakter apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar, karakter, budayanya, terus tata kramanya yang menjadi kebiasaan kalian di rumah. Mudah-mudahan Nana mengerti ya. Jadi itu tugasnya ditulis, setelah itu biasa difoto, dikirim di grup kelasnya masing-masing. Setelah itu tetap ingat ngabsen ya, karena absensi itu penting bagi kita sebagai laporan bahwa keikutsertaan kalian sebagai siswa-siswi peserta didik baru. Ya, anak-anak ya. Jadi begitu Ibu Cinta, mari kita tutup acara ini. Jadi sekian lama sudah. Jadi untuk MPLS yang ketiga pada hari Rabu 15 Juli 2019. 2020. Oh, oke, 2020. Sangat gini berarti ya kalau kita bicarakan masih ya. Jadi kita akan ketemu lagi besok di MPLS yang terakhir. Di session yang terakhir ada penutupan nanti, tapi akan ada materi-materi yang belum ya, seperti apa yang ditanyakan sama temannya tadi ya tentang ekstrakurikuler ya nak ya. Jadi kita tutup acara MPLS hari ini, kita berjumpa lagi besok di jam yang sama. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.